Oke, I'm back dan saya belum mandi. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube ZT Hobi Jajan. Buset, serak banget suara gua. Nah, pada video kali ini emang kontennya agak maksa ya, karena aku menyempatkan waktu. Kalau enggak, aku nggak bakal bikin konten lagi guys. Kita lagi sibuk sekali dengan kerjaan-kerjaan lain ya, bukan dengan perkontenan ya. Jadi aku lagi sibuk banget, lagi padat banget, kerjaan lagi banyak. Maklum, mau menikah gitu kan. Ya, jadinya untuk konten agak terkesampingkan sedikit ya, karena pertama juga nggak ada yang excited untuk aku review. Yang kedua emang karena sibuk banget, pagi, siang, sore, malam, subuh juga tetap kerja gitu kan. Jadi nggak ada sempat waktu untuk bikin konten syuting begini, plus ngedit-ngeditnya. Nah, tapi untuk kali ini, kebetulan aku lagi free. Kebetulan aku lagi free satu hari, bukan satu hari. Ini aku nggak free sebenarnya ya. Aku sekarang ini jam 10. Sekarang jam 10 dan jam 3 aku harus ada kelas lagi. Dan ya, aku sempetin waktu untuk bikin konten. Padahal aku masih ada editan yang harus dikejar. Editan kerjaan ya, bukan editan konten ya. Ini akan membingungkan sekali buat kalian yang baru kenal aku. Tapi ya itu, kerjaan aku lumayan banyak. Ini salah satu hobi lah. Oke, ya udah. Kenapa hari ini aku maksain buat bikin konten? Karena ini salah satu barang yang bikin aku excited banget. Which is itu adalah Iron Man lagi. Dan aku nggak tahu ya, pas aku beli ini, aku lihat di Instagram, itu kayak, oh kayaknya bagus ya. Tapi aku nggak tahu ini brand apa. Tahu, aku tanya sellernya pun, sellernya nggak jawab ini brand apa. Pusing nggak lo? Hah? Jadi ini kayak beneran beli kucing dalam karung. Bener ya? Harganya menurut aku, ya lumayan lah ya. Di 1 juta rupiah. Bulat. 1 juta rupiah belum termasuk ongkir. Jadi untuk membeli kucing dalam karung sebuah action figure di harga 1 juta itu sebenarnya lumayan riskan ya. Kalau misalnya ini Zong, ya udah gitu. Cuma ya, baik lagi aku excited karena aku pengen tahu ini sebenarnya apa sih. Nah sekarang mungkin teman-teman nggak akan tahu ini apa. Mungkin nggak tahu juga, nggak pernah lihat di YouTube. Pasti aku yakin banget kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Tapi aku yakin banget, aku nih lumayan mencari-cari guys soal brand apa yang produksi Iron Man. Iron Man itu ada apa aja gitu. Aku cari-cari di YouTube selama aku ngehobi Iron Man. Tapi ini aku baru pertama kali lihat guys. Itu membingungkan sekali. Dan kalau misalnya dilihat kotaknya juga cukup gede ya. Seperti kotak Hot Toys gitu. Aku nggak expect kalau segede ini, walaupun memang tertulis skalanya 1/7 kalau nggak salah. Which means lebih kecil sedikit dari Hot Toys, lebih besar daripada More Storm. Nah, gimana loh? Ini penempatan skalanya tuh beda banget. Ya, untuk pertama kali ada skala 1/7 dah. Mari kita unboxing langsung karena aku sudah sangat penasaran banget. Pasti kalian juga penasaran banget kan, nungguin aku ngoceh-ngoceh doang. Ya, tapi itu harus ada intronya guys ya, nggak bisa tinggal-tinggal unboxing aja tuh nggak bisa. Kita langsung mulai unboxingnya. Oke, aku sudah membuka box pertama. Ini penampakan box coklatnya guys, beneran seperti Hot Toys ya. Ada box coklat, ukurannya gede, terus ada logonya. MW kah logonya? Nggak tahu lah. Ya gitulah ya, ada tulisan Marvel. Jadi ini harusnya license lah ya. Oke, dan tidak ada apapun lagi ya. Nih, begini doang. Lumayan polos box coklatnya. Sekarang kita akan bongkar dia lagi. Nah, ini dia guys. Melorot ya. Oke, nah ini dia guys, kotaknya. Kalau misalnya bisa kalian lihat, penampakannya overall seperti ini ya. Dia warnanya kayak abu-abu gitu. Terus ada potret Mark 85 di depan, sama di belakangnya juga ada. Aku nggak tahu ya, kalau dari gambar sih ini kelihatannya agak-agak ya. Tapi kita akan lihat juga hasilnya. Tapi sebelum kita akan unboxing, kita akan cek dulu kotaknya detail itu seperti apa. Kita langsung ke kamera atas. Oke, so bisa kalian lihat di sini. Di depan sini ada potret Mark 85, ada tulisan Iron Man Mark 85. 1/7 scale Iron Man Mark 85 action figure deluxe pack. Ada logo Avenger Endgame. Terus ke sampingnya kita akan lihat ada tulisan Iron Man Mark 85 itu. Terus di belakangnya seperti ini. Dan bisa kalian lihat ya, tidak ada brandnya. Nggak ada nama brandnya. Apakah kalian pernah lihat kotak ini sejauh ini? Lihat ya, ada potretnya, ada tulisan-tulisan yang kita tidak tahu itu artinya apaan. Terus di samping sini, ya begitulah penampakannya. Atas cuma ada logo-logoan doang, ya nggak penting. Nah jadi memang tidak ada tulisan ini brand apa gitu, nggak tahu guys. Jadi ini yang jelas, ini pasti barang dari luar ya. Jadi bukan something yang resmi di Indonesia, tentu saja, karena nggak ada yang dijual. Kotaknya emang mirip banget seperti Hot Toys, gede gitu kan. Cuma emang dia bahannya dari karton biasa aja, kertas gitu loh.
Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita unboxing dia lagi. Mari kita lihat The Moment of Truth, apakah figurnya oke untuk harga 1 juta. Ini by the way aku belinya second hand ya, BIB, back in box. Kita buka dia dulu, seperti ini. Oke. Oke, untuk catnya sih, first impression aku bilang ini bagus sih ya, tapi nggak tahu ya. Aku nggak bisa bilang sebelum aku pegang dia bener-bener. Nah, sekarang kita langsung saja daripada kita cuma ngintip doang di jendela gitu kan. Ya, kita langsung saya buka deh kalau gitu. Oke. Nah, oke, sebentar. Ada yang jatuh. Nah, di sini aku menemukan akhirnya. Ini bener, MW Culture. Mungkin ini brandnya ya. Mungkin ya, ini brandnya MW Culture. Aku nggak tahu, tapi di sini ada semacam buku petunjuk. Seperti biasa, tidak kita baca. Oke, kita singkirkan dulu. Di sini ada figurnya, langsung kelihatan lumayan cukup jelas ya. Tapi aku akan cek dulu di bawah-bawahnya itu ada apa sih. Kita coba lihat ya, angkat dikit. Wow, dapet si apa tuh namanya, Canon yang ada di belakangnya ya. Apalah itu namanya. Sama ada perisainya gede banget cuy, ada baterai. Ada LED. Aku nggak tahu guys, sumpah aku nggak tahu fiturnya. Aku nggak tahu artikulasi gimana. Aku nggak tahu fiturnya apa aja. Aku nggak tahu kelengkapannya apa aja. Aku nggak tahu brandnya. Jadi kalau kalian mau nonton dan mau tahu lebih lanjut, nonton video ini sampai habis ya. Aku akan bahas tuntas. Mungkin video ini akan sedikit lama ya durasinya ya. Oke, sekarang kita akan cek dulu kelengkapan yang ada di bawah sini. Sebelumnya kita akan, oh ada stand base juga. Oke, sebentar aku agak bingung. Kelengkapannya banyak juga ya. Jadi bisa dibilang sejauh ini aku ngerasa ini worth it sih ya, karena kelengkapannya itu banyak banget dan figurnya juga cukup gede. Aku bakal singkirin dulu figur ini karena kita akan bahas terakhir ya. Save the best for the last. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama itu kita akan bahas yang ada di dalam atau di Mika bagian bawah ya. Pertama kita akan ngelihat efek apinya dulu. Oke. Jadi bisa dibilang efek api saya dapat sekitar 4 piece, ada yang gede sama yang kecil, dan ini bentuknya emang agak aneh ya. Nggak seperti biasanya, dia terlihat seperti permen ya, dan ini kelihatan mainan banget lah bisa dibilang. Ya mungkin selera, cuma aku emang nggak pernah pakai efek apinya sih, nggak pernah pakai ya. Jadi kita biarkan dia di sono. Terus di sini mendapatkan baterai yang udah soak, dan ini mungkin mainan yang cukup lama. Terus di sini aku mendapatkan Canon-nya. Bahannya plastik, dan ini kayaknya nggak ada fitur apapun harusnya ya. Oh, ada tombolnya, cu. Bisa nyala, cu. Oke. Aku nggak tahu tapi mana aja yang bisa nyala. Tapi kita akan segera cari tahu ya apa aja yang bisa nyala di sini. Kita beneran buta-butaan nih. Tapi kayaknya nih aku punya firasat ini bisa dicongkel gitu deh. Atau mungkin bisa dibuka, I don't know. Ya, tapi ini ada cetekannya nih. Tuh, ada cetekannya. Oke, jadi untuk si apa namanya Canon yang ada di belakangnya ini bentuknya bagus, catnya juga bagus ya. Cuma emang dia di sini kelihatannya emasnya tuh lebih lebih gonjreng gitu loh. Aku nggak tahu nih kalau aslinya tuh emasnya tuh harusnya kayak gimana, harusnya lebih lebih soft, lebih elegan gitu. Tapi di sini agak lebih gonjreng ya. Mungkin juga Mark 85 nanti emasnya bahkan lebih gonjreng juga gitu kan. Tapi ini good to know karena dia punya fitur LED seharusnya. Tapi nanti kita bakal cari tahu karena kayaknya aku harus baca buku panduan deh kali ini karena aku buta-butaan banget guys. Oke, itu dia. Alamak, gede banget, Oke, perisainya gede banget kalau bisa kalian lihat ya. Nih, dua ukuran telapak tangan aku. Gede banget ya. Dia emang agak transparan karena emang konsepnya kan dia nanotech gitu lah ya. Tau lah maksudnya ya. Transparan seperti ini. Kondisinya juga lumayan ada kotor-kotor dikit doang. Tapi ya no problemo lah. Ini kalau aku lihat ya. Ini lap-lap dikit aja harusnya udah bisa bersih lagi. Oke. Perisainya bagus. Bahannya juga tebal banget. Walaupun dia transparan. Oke. Di sini kita melakukan stand base. Yang ini buat apa ya. Biar dia bisa berdiri nggak jatuh gitu. Tapi aku nggak pernah pakai juga. Terus stand base yang lumayan standar ukurannya. Wah, keluarnya susah banget. Lu nyangkut dia, oke. Dang! Dang, bro! What is that? Kok dia bisa nyala sih? Hey, why? Kenapa kamu? Oh, ada tombol di sini. Damn, bro. Lihat depannya. Oke. This is so interesting. Menarik banget. Ini menarik banget, guys. Stand base-nya nyala, cuy. Bro.
Menurut aku ini stand base-nya bagus ya. Proper gitu loh. Ih, nyalanya cakep banget. Terus aku nggak tahu nih baterai oh, dia dicas. Bisa kalian lihat di sini ada port micro USB. Itu sangat-sangat good news buat aku ya, karena dicas, jadi nggak usah repot copot pasang baterai lagi ya. Untuk stand base bagus banget. Ini kalau dipakai ini bakal epic ya. Cuma emang kurang gede aja kalau untuk skalanya, kalau menurut aku ya. Tapi ntar kita lihat kalau ditaruh di stand base dengan skala segede 1/7 apakah oke. Ini lumayan kecil soalnya. Oke, kita langsung move on ke Are you ready? Kita buka ya. 3, 2, 1. Nah, oke. Sebentar ya, izinkan aku melihat dia dulu pada saat dia tertidur. Oke. Aku nggak tahu ini bahannya bakal plastik enteng atau bakal ada die-cast-nya, karena aku nggak baca sama sekali, nggak tahu juga review sama sekali. Tapi firasat aku mengatakan ini bakal jadi plastik sih, karena mengingat harganya juga cukup terjangkau ya. Untuk apa yang kita dapatkan sejauh ini, walaupun back in box, brand tidak diketahui, sepertinya ini bakal plastik ya. Tapi kita akan coba langsung saja pegang dan angkat dia sama-sama guys. Let's go. Nyangkut kepalanya. Oke. Oke. Kayaknya dalamnya ada die cast-nya deh. Soalnya agak berat kalau menurut aku. Agak. Kayak tebel gitu loh dalamnya. Kayak padat gitu loh dalamnya. Oke. Ini menarik sekali untuk dibahas ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat dulu untuk first impression dari kamera atas. Ini kuningnya aku nggak bohong sih guys. Ini emang bener-bener lebih vibrant gitu. Kuning. Kan bener kan? Saking dia vibrantnya sampai emas pun kusebut kuning. Kalian bisa lihat di sini. Detail emasnya, warna merahnya. Sculpting sambungan-sambungannya, proporsinya. Belakangnya juga ada seperti ini kira-kira. Kalian bisa lihat ya. Aku nggak tahu sih ini bakal sebagus apa kalau misalnya kita nyalain LED dan segala macam. So far so good. So far so good. Kalian kamera depan mau lihat juga, silahkan dilihat dulu. Ini first impressionnya, tingginya lumayan ya. Ini beneran tingginya lebih kecil dikit dari Hot Toys, tapi dia lebih tinggi daripada More Storm, lumayan jauh ya. Dari belakang kira-kira seperti ini. Untuk proporsinya sih ini keker banget sih dia, keker banget. Sekarang kita akan taruh dia dulu di sini. Kita akan ngebahas sedikit aksesorisnya dia, guys. Kayak gini aja deh. Nih, kita akan cek dulu aksesorisnya ya. Oke. Pertama di sini kita akan mendapatkan tangannya dia spare, dan sini catnya udah sangat luntur. Bisa lihat ya, warnanya agak pink dan kena tangan saya sendiri. Oke, ini bad news karena catnya luntur dan dia kayaknya bahan dari dari karet deh. Makanya dia bisa luntur gini ya. Lumayan parah lah lunturnya, dan di sini kita bisa lihat dia ada kacanya di sini. Tuh, kayak ada translucentnya gitu. Berarti bisa dibilang tangannya ada LED, guys. Wah, itu berita yang sangat baik ya. Terus catnya luntur. Tangan kedua, kita mendapatkan tangan, kita lihat sebentar. Relax hands kah? Ya, relax hands atau memegang sesuatu. Dan catnya juga sudah luntur, guys. Lihat di sini ya. Catnya sudah luntur juga. Dan kena tangan aku lagi. Tuh, kena lagi tangan aku. Oke. Yang terakhir, kita mendapatkan tangan fist. Oke, tangan relaxnya ada dua. Oh, yang dipakai sekarang tangan relax. Kalau lagi ini tangan fist. Oke. Untuk tangan fistnya, catnya juga luntur sama. Jadi bisa dibilang untuk minusnya produk ini adalah catnya tangannya luntur ya. Jadi kena tangan aku semua, lengket-lengket, oke? Jadi kita mendapatkan 4 spare tangan. Lalu di sini kita mendapatkan pedangnya. Apa nih namanya aku nggak tahu. Catnya aman di sini ya. Ini catnya aman banget. Pedangnya kualitasnya bagus kalau menurut aku ya. Tebel, kokoh, bagus. Oke, detailnya juga oke lah. Oke. Pedangnya bagus banget. Sekarang kita akan move lagi ke ini apa nih? Ini kok ada kayak tabung gas gitu. Oh, ini tangan buat pakai perisai harusnya. Atau aku salah ya? Ya pokoknya ini ada berhubungan sama aksesorisnya pasti. Apa ini? Nggak tahu ini apa. Berhubungan sama aksesoris juga mungkin.
Nanti kita akan coba cari tahu ya. Nanti kita akan coba cari tahu. Terus terakhir aksesoris kita mendapatkan gauntlet hand-nya. Tuh, ini. Infinity Stone yang gauntlet. Oke. Tapi ini sepertinya yang Hulk pakai nggak sih? Jadi aku nggak tahu nih bisa dipakai sama Iron Man atau enggak ya. Karena tangannya agak gede gitu. Yang kayaknya ini yang Hulk pakai deh. Tapi we'll see lah. Ntar kita lihat ya. Ntar kita lihat ya apakah bisa dipakai atau enggak. Terus di sini kalau misalnya lihat detail Infinity Stone-nya tuh ada warnanya tuh lumayan jelas gitu loh. Kamu bisa lihat di sini detailnya. Untungnya untuk cat yang ini juga sedikit banget agak lengket-lengket gitu. Apakah ada fitur? Nggak ada kan? Jangan bercanda kamu kalau sini fitur. Tapi aku rasa ini bisa dipakai sih di tangan Iron Man. Soalnya ini bolong sampai ke dalam kalian bisa lihat ya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ini ditembakin lampu nih LED, dia bakal nyala harusnya. Aku berharap ini bisa dipakai ya. Walaupun dia agak gede, tapi aku berharap ini bisa dipakai ya. We'll see. Nanti kita akan lihat ya. Kita balikin dulu. Kalau gitu, kita langsung saja ngebahas figurnya ya. Ini sepertinya harus aku singkirin dulu semuanya biar tidak mengganggu. Oke, kalau gitu kita akan ngebahas figur dulu guys ya. Kalau tadi untuk first impression, sekarang kita akan ngebahas detailnya guys. Jadi kalau menurut aku, untuk sculptingan ini seperti toy, seperti mainan ya. Nggak terlalu, apa namanya, movie accurate ya. Nggak terlalu movie accurate. Jadi bener-bener seperti, apa namanya kemarin, blokis ya. Bentuk itu mirip blokis gitu loh. Dia kekar, pinggangnya kecil, terus warnanya ngejreng gitu kan. Sculptingan tuh aku mengingatkan aku sama Blokis Mark 85 yang kemarin sempat rame lah di channel ini ya. Jadi kalau misalnya kamu belum nonton, silahkan nonton dulu. Ini mirip banget sama Blokis. Bahunya lebar, terus dia proporsinya lebih berotot gitu kan. Sculptingannya agak-agak tumpul-tumpul, bukan yang tajam-tajam. Ini tangan aku kenapa begini semua dah? Oh my god, ntar aku lap dulu. Oke, I'm back. Ya, oke. So, itu untuk impresi pertama ketika aku melihat detailnya mirip blokis dan bahannya dari plastik yang lumayan kokoh. Dalamnya juga cukup padat, kayaknya ada die cast-nya di sini. Terus untuk look Iron Man-nya di sini nggak ada part yang luntur kecuali ya tangannya ternyata yang luntur. Tangannya luntur guys. Oke, jadi kita nggak boleh terlalu menyentuh bagian telapak tangannya ya karena dia luntur lumayan parah nih. Oke ya, sebentar. Aku bingung nggak jadi gimana ini. Oke, sebentar. Oke, semoga nggak belecetan kemana-mana nih ya untuk si cat yang luntur ini. Oke, kalau gitu untuk detail aku rasa udah cukup kita bahas ya. Udah kita lihat-lihat keliling-keliling juga. Aku rasa udah cukup jelas. Sekarang sambilan kita ngebahas detail, kita akan langsung masuk ke artikulasinya guys. Oke, pertama kita akan ngebahas kepalanya dulu nih. Kepalanya bisa apa aja. Pertama kita akan coba tundukin dia. Apakah bisa nunduk? Kena tangan terus dah. Lah. Nunduknya lumayan ya. Kalian bisa lihat, nunduknya lumayan. Bisa dibilang ini figur bisa menunduk dengan cukup baik ya. Beneran nunduk, oke. Sekarang kita akan lihat atas. Lihat atasnya lumayan juga tuh lihat ya. Dia ngelihatnya ke atas beneran gitu, tapi nggak sampai atas banget karena dia menjaga mungkin biar nggak bolong di bagian lehernya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini lehernya beneran masih mulus banget, nggak ada bolong gitu ya. Kayak gap gitu loh. Jadi cukup natural lah kalau menurut aku. Terus apakah dia bisa menoleh kanan kiri? Bisa noleh kanan kiri, lumayan banget ini nggak perlu sampai noleh sampai miring banget, nggak perlu karena dia balik lagi robot gitu kan. Terus tengkleng-tengklengnya bisa juga dikit dan lehernya juga ada artikulasi guys ya. Makanya dia bisa membantu nih untuk artikulasi kepala bakal lebih baik kalau ada artikulasi leher. Oke. Kepala cukup baik, bisa dibilang sangat baik kalau dari aku ya. Terus next kita akan coba lihat ke shoulder pad-nya apakah bisa diutak-atik. Damn bro. Magnet, cok. Bro, this is bro. Why? This is so cool. Oke. Wah, aku suka banget sih. Bro, magnet. Oke ya. Oke, itu magnet. Oke. Terus di sini aku ngeliat ada sebuah gap gitu ya, tapi kita akan lihat apakah dia bisa keluar masuk nanti untuk gap ini. Karena cukup jauh ya. Sedangkan kalau gap ini kayak terlalu jauh deh. Oh, sama aja, Ding. Sama aja, Ding. Oke, mungkin untuk membantu artikulasi. Jadi bisa dibilang di sini untuk shoulder pad-nya dia nggak bisa diangkat-angkat ya, karena dia sifatnya bisa dicopot. Dia pakai magnet guys. Jadi aku nggak tahu nih artikulasi apa kabar gitu kan. Kita akan coba aja langsung ya. Untuk tangannya bisa diputer harusnya. Oh, dia pakai tak 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 gitu joinnya. Bukan join yang mulus tapi tak 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 gitu.
Terus dalam sini kayak ada something yang wiggle-wiggle ininya, butterfly bahunya. Aku nggak tahu kenapa dia wiggle-wiggle. Tuh, kayak wiggle-wiggle gitu dalamnya. Kalau sebelah sini ya sama juga, sama-sama. Sama aja guys, dia agak wiggle-wiggle gitu. Oke ya. Jadi untuk artikulasi tangan dia bisa naik ke depan. Kita akan coba cek ya. Kalau naik ke depan gimana. Oke. Ya, cukup leluasa sih. Cuma emang agak hati-hati aja takut lecet. Tuh ya. Dia bisa sampai ke patah ke belakang sini. Oke, jadi intinya untuk tangannya bisa, tapi harus hati-hati. Oke. Dan dia pakai join yang tek 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 gitu. Tek 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 gitu. Ya, tahu lah maksudnya ya. Oke, terus next apakah dia bisa memanjang ke samping tangannya? Ini kayaknya aku harus copot deh kalau untuk artikulasi. Ke samping lurus bisa sampai atas dong. Oke, cool. Tapi kalau bisa sampai atas dia nggak bisa dipasang si apa namanya? Si shoulder pad. Jadi bisa sampai lurus lah. Lurus masih aman ya. Bisa dipasang lurus. Oke. Lurus bisa, cool, aman sekali. Terus dia ada butterfly join ke maju mundur nggak? Oh, nggak ada, ding. Butterfly join tidak ada, ya. Keset banget, nggak bisa. Aku nggak tahu nih, tapi kalau misalnya mau dipaksain ya mungkin. Ya, bisa dikit banget lah. Aku anggap itu nggak ada ya. Karena dia nggak seleluasa itu. Terus dia juga untuk bicepsnya wiggle-wiggle. Dia tuh kayak semi model kit gitu loh. Makanya dia bisa dicopot-copot gitu ya. I don't know. Oke ya. Semi model kit ya. Contohnya kayak bisa dicopot. Ya, itulah kira-kira. Oke, kita lanjut. Untuk bagian ini apa namanya? Biceps bisa diputar-putar seperti ini, aman ya. Normal. Terus untuk bagian siku, dia ada double join kah? Oh, lumayan double join ya, double join dan bisa ditekuk sejauh ini. Di atas 90 derajat dikit ya. Menurut aku cukup oke. Terus untuk bagian tangan dia pastinya ball joint, dia bisa diputar-putar harusnya, tapi aku takut. Ya betul, ada ball jointnya. Tapi di sini dia tangannya nggak bisa gini nih. Ya, untuk tangannya dia nggak bisa tekuk ke dalam-dalam. Karena dia agak seret, aku nggak tahu kenapa. Ini mungkin sistem ball jointnya beda deh. Coba aku cabut dikit ya. Aku copotin dulu dikit. Sebentar, aku takut lecetin. Iya bener. Oh, betul sekali. Dia ada ball joint seperti ini guys. Bisa lihat ya. Ball joint titik kecil dan di sini ada kayaknya ada LED-nya deh. Oke, kita balikin dia lagi dulu. Catnya udah kemana-mana ini dah. Oke, lap dulu nggak apa-apa lah. Untung saya pakai baju hitam ya. Oke, jadi menurut aku untuk bagian tangannya cukup oke lah ya, cukup oke. Nggak yang terbaik banget, tapi oke. Oke, kalau gitu kita akan langsung lanjut aja ke bagian torsonya. Torso bagian atas sama bagian bawah dia kepisah ya. Ini beneran mirip sama model kit. Untuk bagian torso atas bisa noleh-noleh dikit begini. Dikit banget. Terus bisa angguk-angguk. Dia bisa ke belakangnya jauh ya, tapi ke depannya dia nggak bisa. Kalau untuk bagian atasnya nggak bisa ya. Oke. Untuk ditarik mungkin nggak bisa juga. Jadi dia agak-agak mantap untuk bagian atasnya. Terus untuk bagian perutnya, ini kenapa ada gap? Nah, tapi di sini menurut aku gapnya tuh bagus gitu loh. Jadi ketika kita tarik dia ke atas, dia nggak terlalu bolong banget gitu. Kan dalamnya kayak ada sesuatu lagi guys. Nggak maksud aku. Ini nih, dalam sini ini kayak ada sesuatu lagi gitu loh. Jadi dia nggak terlalu ada gap bolong gitu kan. Ngakalinnya bagus ini dia, walaupun masih kelihatan bolong dikit sebenarnya ya. Tapi itu nice to have banget ya. Terus untuk bagian ini kenapa ada pisah gitu ya? Kayak kepisah gitu loh. Ya udah nggak apa-apa lah. Atau tadi aku salah. Kalau untuk upper body ya, secara overall nunduknya segini kira-kira. Nggak yang nunduk banget seperti 3-0, tapi good newsnya dia kayak enak banget dilihat gitu loh. Nggak bolong banget gitu loh ya, untuk nunduk segini. Kalau untuk mendongak ke atas, dia bisa jauh banget. Ini dia malah kebalik nih. Ke atasnya malah lebih bagus daripada ke bawahnya. Oke ya. Terus untuk bagian pinggang juga bisa diputar-putar. Ini pinggang lebih leluasa putarnya. Karena gapnya lumayan jauh nih, kalau bisa dilihat ya. Jadi leluasa banget. Terus untuk bagian kolornya, nggak ada artikulasi apapun. Menurut aku ini kolornya agak lumayan polos sebenarnya ya. Lumayan polos sebenarnya, tapi udah nggak apa-apa. Dan kolornya bentuknya agak terlalu, apa namanya, terlalu tinggi gitu loh. Oke. Tapi it's okay banget, it's okay banget. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kakinya. Apakah bisa ditarik? Ditarik, apakah bisa? Ditarik, ayo ditarik. I don't think so ini bisa ditarik ya. Nggak bisa guys, aku takut patah. Oke, untuk kakinya
Dia tidak bisa ditarik. Dan di sini kelihatan bahannya plastik kalau untuk dari dalam aku lihat ya. Bahannya plastik dan aku nggak tahu nih kakinya bisa apa aja. Aku takut banget guys. Sekarang aku nggak tahu apa-apa ini ya. Coba kita akan tes tendang ke depan. Loh, kalau nggak bisa ditarik dia nggak bisa tendang ke depan dong, Cok. Waduh, kacau ini sebentar ya. Atau aku lihat buku petunjuk dulu bentar. Kalian bisa lihat ya, kalau di buku petunjuknya dia bisa nunjukin kalau ini bisa naik sekitar kurang lebih ya, ini bohong, ini nggak 90. Ini sekitar 80 derajatan. Tapi di sini kalau aku praktekin dia tuh nyantuk gitu loh. Kepentok gitu loh. Mau gimana kah ini? Soalnya dia nggak bisa ditarik ke bawah, guys. Atau aku salah? Tuh, nggak tahu guys, nggak bisa guys ke depan. Tuh nyangkut dia loh. Waduh, kalau dia nggak bisa artikulasi kaki agak-agak mati gaya ya. Ini kalau aku paksa bisa lecet dong. Oke lah, nanti kita akan coba cari tahu. Nanti aku bakal update ya apakah dia beneran bisa ditarik atau enggak. Ini susahnya kalau nggak ada yang review nih. Di buku panduan juga nggak sangat tidak jelas gitu kan perintahnya. Oke, sekarang ya intinya kalau misalnya dia nggak ditarik, dia cuma bisa segini doang kakinya. Cuma bisa segini doang ya. Tapi kalau menurut buku dia bisa sampai ke 80 derajat. Ya, nanti aku bakal infoin. Terus kita akan lanjut lagi untuk bagian dengkulnya langsung ya. Kalau bagian paha dia bisa diputar dikit. Dikit aja lumayan. Lumayan lah, oke. Terus bagian dengkul, kita akan lihat. Bisa segini doang. Ini 90 derajat lebih dikit ya. Lebih dikit, 90 derajat lebih dikit. Dengkulnya aman-aman aja, nggak yang bagus-bagus banget. Terus untuk bagian kaki, sambungannya bagus ya. Sambungannya kayak nanotech gitu. Jadi kelihatannya lumayan flawless gitu. Terus, ini kenapa agak lengket-lengket nih, hah? Apa kamu ini? Luntur kah? Agak lengket sih ini. Oke, terus untuk bagian kakinya bisa diapain? Kita lihat. Belakangnya, oke, belakang ada something yang bisa dibuka seperti ini, dikit. Untuk memperluas si dia mundur-mundur ya. Terus untuk bagian, apa namanya, toe artikulasi juga ada di sini, lumayan banget. Ya, lumayan banget. Terus noleh-nolehnya, oke, bisa lah noleh-noleh, tapi cuma bisa keluar sebenarnya. Ke dalamnya dia kehalang dikit. Oke. Terus apa lagi ya? Sumpah nih kakinya lengket cuy. Catnya beneran luntur semua ini. Oke oke oke. Ya udah. Ya, kalau untuk kaki lumayan sih aku rasa kakinya oke sih ya untuk si telapaknya. Tinggal permasalahan itu adalah di paha ini loh. Kaki ini nih nggak bisa diapa-apain ini. Ini dia negatifnya kalau kita nge-review barang tanpa nge-review barangnya dahulu ya. Tapi nggak apa-apa, seru juga sih untuk mencari tahu sama-sama gitu kan apa yang dia possible, apa yang enggak. Terus di sini tuh beberapa part tuh kayaknya bisa dicopot ya. Contohnya kayak dadanya ini kayak bisa dicopot tuh. Dia pakai magnet ya. Untuk dada bisa dicopot seperti itu. Bahu tadi bisa dicopot juga. Apalagi yang bisa dicopot? Tangan yang bisa dicopot kah? Oke, so kalau gitu sekarang aku akan melanjutkan ke fitur selanjutnya, yaitu ini dia yang kita tunggu-tunggu. Atau lebih tepat yang aku tunggu-tunggu ya. LED feature. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan aku pamit undur diri. Aku akan pasang baterainya dulu ya, karena aku harus belajar pasang baterai dulu guys. Oke, let's go. Tingkat kesulitan memasang baterainya tinggi sekali ya. Aduh, aku udah mau marah tadi guys, sumpah. Aku pas masang baterai ini beneran udah mau marah sekali ya. Jadi aku sudah pasang semua baterainya. Dan ini sejauh aku memasang baterai Hot Toys, More Storm, apapun brand itu, ini yang paling susah. Terutama di bagian tangan kanan dan tangan kirinya. Kenapa susah? Karena di beberapa parts figur ini tuh bisa dibuka guys ya. Contohnya kayak kepala. Tuh bisa dibuka seperti itu kepalanya. Dia tuh ada magnet gitu. Terus dada juga sama dibuka. Ada magnetnya. Termasuk tangan ini juga bisa dibuka nih. Coba aku pindah kamera atas dulu ya. Nah, tangan ini tuh bisa dibuka guys ujung sini nih. Nah, magnet juga dia. Terus untuk pemasangan baterai di dalam sini. Nih ya, dalam sini nih. Jadi kita harus buka dulu si bautnya. Terus pasang baterai yang super kecil. Ukurannya cuma segini doang nih baterainya nih. Tuh. Sekecil ini 2 biji dan di dalam sini ada per. Terus yang jadi masalah tuh adalah ini nih magnet 2 ini. Jadi ketika lu masukin baterai ke sini, dia bakal nempel sini baterainya. Asu lihat. Tuh. Dia nggak mau didorong gimana pun dia bakal nempel ke atas lagi. Tuh lihat, dorong nempel ke atas, dorong nempel ke atas. Gitu terus sampai bego. Sampai bego.
nggak mau masuk dia. Ntar masuk satu, udah masuk berhasil satu nih, terus mau masuk satunya lagi, baterai nempel sama baterai sama-sama ditarik keluar. Tai. Nah, itu susah banget ya. Susah pakai banget. Jadi bisa dibilang kalau kesabaran kalian setipis tisu atau kertas, mending gak usah pasang baterainya deh. Sumpah ya. Untuk bagian tangan, baterainya najis banget. Masangnya susahnya minta ampun. Tapi untuk bagian sisanya, kepala tuh nggak ada magnet. Terus dia nggak pakai per juga. Bagian dada tuh nggak ada magnet. Di belakangnya ya dipasangnya seperti biasa. Itu juga nggak ada pernya. Terus di bagian apa namanya? Si Ono ini ada pernya tapi nggak ada magnet, jadi lumayan lah masukin, lumayan oke lah ya, masih oke lah untuk sudah terbiasa masukin. Cuma untuk fitur di sini tuh aku expectnya lightingnya tuh bakal apa, LED tuh bakal terang, ternyata ya nggak terang guys di sini tuh. Even kalaupun nggak bakal bisa ngeliat kalau ini udah hidup kali ya, redup banget. Sedangkan kalau di figurnya tuh LED lumayan terang guys. Nanti kita bakal coba. Langsung saja kita coba ya. Maaf di sini berantakan sekali. Ya, aku beresin dulu kali ya. Terus ada beberapa part baut yang sudah dull. Jadi untuk ngobeng itu susah banget ya. Jadi ini bahaya sih. Jadi aku nggak pakai lah bautnya. Bautnya tidak aku pakai guys ya, karena takut sudah dipasang nggak bisa dibuka lagi kan. Jadi ntar sia-sia. So aku biarkan dia begitu aja ya, nggak usah pakai baut-bautan. Oke, so ini dia untuk LED. Jadi kalau untuk hidupin kepalanya itu kita buka saja atasnya seperti ini. Goyang kah ini? Oke, tinggal dibuka aja seperti ini. Nah, gampang ya. Terus untuk di bagian sini ada baterainya. Terus ngidupinnya di bagian belakang sini. Kita yang cetek aja. Tuh, dia agak dipukul-pukul gitu biar dia terangnya maksimal. Emang agak kocak jadi. Oke, sekarang kita tutup. Tuh, jadi deh. Ini emang agak-agak gedek guys ya. Itu adalah kendala menurut aku kan, kendala kesekian lah untuk figur ini ya. Kadang LED itu nggak mau menyala maksimal lah, ini udah maksimal aku rasa ya. Jadi untuk matanya kalau bisa lihat cukup terang lah ya. Cukup kelihatan lah untuk matanya, oke? Terus kita masuk ke bagian dada. Kalau untuk bagian dada itu buka aja belakangnya seperti ini, dia kayak ada kaitan gitu. Sayang banget ya nggak pakai magnet ya. Kalau pakai magnet bakal bagus banget di sini. Terus tinggal baterai di sini ya. Langsung kita cetekin aja bagian ininya. Tuh, dia terang banget. Bagian dadanya ini termasuk yang paling terang ya. Cuma nanti kita bakal lihat bagian tangannya apakah seterang itu atau enggak. Terus kalau sudah aku biarin dulu aja ya. Nanti mau si ini kan. Terus nextnya ada si bagian aksesoris ini, kalau dicetek cuma segini doang. Tuh. Ya, redup sekali. Apalagi ini juga sama ya, redup banget ininya. Tuh. Redup banget tapi ya udahlah ya, nice to have aja. Ini aku udah ketok masih juga nggak bisa terang dia. Terus untuk bagian ini juga ngecolokin male female-nya agak susah karena dia kayak nggak mau masuk sempurna gitu loh. Jadi bisa dibilang dia cuma nyantol doang gitu. Jadi di sini aku agak kesulitan tadi untuk masukin male female-nya. Untuk mengkawinkan dia gitu susah banget. Mungkin karena faktor catnya sih kalau menurut aku ya. Jadi dia kayak cuma nyantol doang gini. Takut jatuh tapi ya masih bisa dipasang tuh kalau misal digabung. Ini kepalanya kenapa mati lagi nih? Hei, bangun kamu. Nah, oke. Itu ya. Kalau misalnya untuk secara overall sih ya kelihatan. Cuma dia kayak nggak rata aja gitu untuk bagian LED di belakang sini. Kayak kurang terang aja gitu rasanya. Oke, ini juga bisa jatuh ya. Oke, terus untuk terakhir bagian tangan, untungnya kalau udah pakai magnet udah gampang nih. Kalau baterai udah kepasang, kita udah enak ya. Tapi ngepasang baterai itu najis banget. Nah, ntar kita di sini tinggal tombol on off aja. Tuh bagian tangan terang banget ya. Tutup dulu, sebelah juga sama aja. Dibuka dulu bagian magnetnya. Seperti itu, terus cetekin hidup. Oke. Untuk bagian tangan tuh juga terang banget, dan kalau misalnya dipasangin lengannya, dia bakal seperti ini. Nah, jadi untuk bagian tangannya kira-kira terangnya seperti ini. Untuk bagian tangan juga terang banget ya, kalau menurut aku ya. Cool. Nah, kalau misalnya semua udah terpasang, LED-nya kira-kira penampakannya seperti ini guys. Menurut aku ini sih lumayan oke lah ya. Lumayan kelihatan kalau dia tuh terang gitu. Terutama bagian dada karena ini kan poin yang paling penting. Cuma sayangnya emang dia nggak bisa hidupin di bagian yang atas kanan kiri bawah pinggang segala macam itu nggak bisa hidup. Sama di kaki juga nggak ada LED-nya guys. Sayang sekali ya. Untuk figur sebesar ini harusnya dia bisa hidupin gitu loh. Soalnya aku punya satu figur yang mereknya Fantascraft itu hidup semua guys ininya. Tapi dia kecil figurnya cuma 1/12 tapi dia bisa nyalain semua fitur. Dan harga Fantascraft itu lebih mahal daripada ini guys.
Dia juga bahannya diecast sih, jadi ya wajar mahal. Dan itu memang bagus banget dan kalian nggak bakal menemukan itu lagi dimanapun kalian cari ya. Jadi sisa emang sedikit banget, ya udah rare banget untuk Fantascraft. Nanti kita akan coba bandingkan ya untuk skala-skala juga sekalian. Oke, jadi kalau untuk penampakan LED ya kira-kira seperti itu guys. Mungkin kalau misalnya kamera depan mau lihat, kira-kira seperti inilah untuk overall-nya. Aku rasa kamera depan juga harusnya bisa ngeliat dengan cukup jelas ya. Kecuali bagian si belakang ini, si Canon belakangnya ini. Yang mungkin kalian nggak bisa lihat dengan jelas. Oke, karena dia emang redup sekali, sayang sih, redup banget. Terus aku ngerasa juga untuk bagian LED ini kayak kurang sedikit kurang biru gitu loh ya. Karena kalau misalnya kita perhatiin, dia tuh udah kasih aksen-aksen warna biru di bagian pinggang, di bagian belakang sini juga ada, bagian kayak warna biru-biru gitu. Menandakan bahwa LED Mark 85 ini harusnya warnanya agak-agak biru soft gitu ya, seperti Mark 50 dan segala macam. Tapi dia ngasihnya malah warna putih yang benar-benar putih banget. Sayangnya ya, itu sayangnya sih. Jadi bisa dibilang lah kalau untuk movie accurate ini agak-agak melengseng dikit dari movie accurate, tapi kalau untuk Mark 85 ini dilihat ya bener-bener Mark 85 gitu loh. No debat aja gitu emang Mark 85. Cuma emang nggak ter-movie accurate lah ya. Kalau misalnya movie accurate sejauh ini Fantascraft, ZD Toys sama Hot Toys lumayan movie accurate. Tapi ZD Toys juga warna putih ding si LED-nya. Tapi bentuknya ZD Toys itu masih movie accurate ya. Tapi kalau LED warna putih. Yang paling mendekat itu Fantascraft pokoknya. Sama Hot Toys juga boleh lah. Oke? Ya, untuk fitur LED sebenarnya bisa dibilang aku cukup puas lah. Dia terang soalnya. Jadi kalau dipajang tuh bisa keren gitu. Gagah gitu ya, mantap gak sih? Nah, terus untuk pembahasan selanjutnya itu adalah berupa gauntletnya dia, guys. Nah, untuk gauntlet dia memang aku ngerasa emang kegedean ya. Jadi itu beneran seperti memakai gauntlet Hulk. Jadi kalau misalnya gauntlet dipakai itu bakal seperti ini kira-kira. Tadi aku udah nyoba sedikit ya biar tahu gitu kan. Jadi kan untuk tangan ini udah hidup nih, LED-nya udah nyala. Tinggal kita celupin aja begini. Jadi otomatis dia kayak bakal gede gitu kan. Beda sama kalau di movie-nya Iron Man, dia tuh kan gauntlet itu berasal dari tangannya yang berubah kan. Nah, kalau ini dia kayak ada extension gitu. Jadi emang kelihatannya akan lebih besar tangannya, tapi emang batu itu nyala gitu loh. Tapi nyalanya balik lagi warnanya pucat, gak sayang banget tuh lihat. Ntar aku tekuk dikit tuh. Warnanya pucat ya, misalnya lihat ya. Memang sih ada sih warnanya dikit, tapi kayak kuningnya nggak kuning gitu. Ya birunya kelihatan, merahnya jadi pinknya gitulah. Karena warna base si LED itu putih gitu. Oke, jadi bisa lihat seperti ini kira-kira kalau pakai gauntlet. Jadi emang agak sedikit kegedean dia. Karena dia kayak pakai sarung tangan gitu, kayak pakai gloves gitu. Nih kalau di depan seperti ini. I am Iron Man gitu. Oke? Ya oke lah, kalau untuk gimmick-gimmick masih ya kalau dari jauh masih oke lah gitu kan. Ya menurut aku sih oke kok ini ya. Untuk di harga 1 juta, aku beli BIB 1 juta. Aku nggak tahu harga aslinya. Nanti habis ini aku bakal review habis-habisan. Figur ini tadi menurut mereknya tuh MW Culture kalau nggak salah ya. Ini ada di sini. MW Culture ya, nanti aku bakal review dia habis-habisan, research dia habis-habisan, maksudnya dia mengeluarkan apa aja. Masa dia cuma ngeluarin satu doang, Mark 85 itu kayak nggak mungkin gitu loh. Dia pasti ngeluarin hal-hal lain dulu ya. Suit-suit yang lainnya baru dia keluarin Mark 85 ini untuk suit yang keberapa gitu. Cuma emang kalau misalnya dilihat dari belakang ini kolornya kegedean sih, fix kegedean kolornya. Jadi emang agak aneh untuk di bagian kolor. Tapi untuk sebagian proporsi overall ini bagus sih menurut aku ya. Fiturnya juga banyak, LED-nya banyak, aksesorisnya banyak, harga 1 juta untuk BIB itu termasuk murah untuk figur segede ini gitu kan. Detail-detailnya juga bagus, walaupun nggak movie accurate, tapi ini Mark 85-nya fix banget Mark 85. Kayak bukan anomali gitu loh, ngerti kan maksudnya? Jadi ini menurut aku worth it lah untuk dikoleksi atau dicoba gitu lah setidaknya ya. Dan dia juga bahannya kayak dalamnya agak-agak ada diecast kayaknya ya. Kalau aku salah maaf, tapi ini memang agak-agak berbobot gitu loh. Ya, ada isinya lah, nggak seperti Morstorm yang kopong gitu kan. Memang beberapa part ya agak kopong, tapi lumayan kok. Lumayan ada padat-padatnya gitu loh. Walaupun kita intip kayak kok kayak plastik ya, tapi kayak ada aja gitu. Oke, ini ya itu dia sih kalau untuk overall yang bisa aku bahas untuk action figure kali ini MW Culture. Ya, kita sebut aja MW Culture. Sekarang aku akan bandingkan dia dengan Mark 85 yang lain yang aku punya. Oke, let's go. Sama Hot Toys juga dia boleh. Karena aku Hot Toys nggak punya Mark 85, aku bakal bandingin dia sama Mark 50 aja ya.
Oke, so ini dia kalau misalnya kita bandingin MW Culture, aku lupa mulu namanya dah. Kalau kita bandingin MW Culture dengan Hot Toys Mark 50. Skala per 6, skala per 7. Menarik banget ya sebenarnya ya. Nggak terlalu beda jauh, beneran kayak ya udah beda cuma beberapa senti doang sini. Paling 3-4 senti doang sih bedanya. Jadi ini sama-sama detailnya bagus sih kalau menurut aku. Atau kamu perlu hidupin LED bentar ya. Kita agak show off dikit. Agak debuan nih sudah nih. Walaupun repot ngidupin masakin baterainya, tapi worth it untuk dihidupin gitu loh maksud aku tuh. Ya untuk bagian badannya aja deh, tangan-tangan ke kaki nggak usah. Nih kalian bisa lihat sendiri perbandingannya. Jadi Hot Toys itu tuh slightly lebih biru gitu loh warnanya. Alami banget, natural birunya. Karena dia punya base translucent yang warnanya biru. Jadi walaupun lightingnya putih, LED-nya putih, dia tetap pakai base luarnya sih translucent warna biru. Jadi kelihatannya bagus gitu, alami. Sedangkan kalau ini dia base-nya putih, lampunya putih, jadinya putih semua gitu. Ya. Cuma kalau misalnya kalian lihat ukurannya segini, aku mulai dari depan deh. Ganteng ya guys ya. Gimana sih menurut kalian, oke nggak sih? Oke ya, menurut aku sih ini oke banget sih. Kurang tengah lagi framingnya, udah nggak apa-apa lah. Looks-nya bagus itu, kalau dipajang bersama nih bagus. Sayangnya kalau sepertujuh tuh nggak ada head sculpt. Kalau ada sculpt aku bakal beli sih. Keren sih ya. Aku nggak punya Mark 85 Hot Toys, tapi ya lumayan lah. Bagus. Cool. Memang bedanya kalau di sini nggak terlalu beda jauh warna birunya, tapi kelihatan kok kalau dari dekat. Ini kayak slightly lebih biru alami gitu loh. Kalau ini agak lebih putih aja. Oke, itu dia kalau dibandingin sama Hot Toys 1/6 skalanya. Nah, terus somehow Hot Toys itu ngeluarin skala 1/6, tapi yang lebih kecil guys. Kalian bisa lihat di sini bedanya. Nah, itu semakin mendekati sama ya tingginya ya. Karena Hot Toys yang satu ini tuh skalanya tuh 1/6, tapi nggak tahu kenapa Hot Toys lama tuh lebih kecil gitu loh. Lebih pendek sekitar 1 senti lebih kalau menurut penglihatan aku. Jadi nggak terlalu beda jauh juga ya. Itu dia Hot Toys. Skala 1/6 tapi yang lama. Oke, selanjutnya kita punya ZD Toys Mark 3 skala 1/5 di sini. Ini lebih besar daripada Hot Toys ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan ini bisa skala 6, 5, 6, 7 dong berarti. Sebentar aku cek. Kita balikin Mark 50 lagi aja deh. Ini menarik sekali ya sebenarnya ya. Sebentar aku susun dulu. Bro, kalau bisa lihat di sini skala 1/7, skala 1/6, skala 1/5. Kalian bisa lihat tingginya. Kayak tangga. Seru banget sih. Oke, di sini aku ngeliatnya demen banget. Perbedaan skala itu asik gitu loh kalau lihat. Nah, tapi kalau misalnya di sini ya, yang tadi aku maksud, kalau untuk perbedaan warna gold, dia itu si MW Culture ini slightly lebih bright ya, lebih saturate. Jadi lebih kuning gitu loh. Sedangkan kalau Hot Toys itu nggak kelihatan banget goldnya di sini memang, tapi goldnya lebih soft, lebih elegan gitu loh. Nah, sedangkan ZD Toys ini goldnya juga sama, dia lebih soft, lebih elegan. Nah, jadi kayak perbedaannya jomplang itu. Ini kayak kuning, ini goldnya elegan, ini juga goldnya elegan. Nah, jadi sebenarnya untuk Mark 85 itu goldnya harusnya sekitaran ini, nggak sekuning ini gitu loh. Makanya aku bilang kalau untuk dijadikan sebuah mainan, ini sih oke warnanya, karena dia ngejreng gitu kan. Tapi kalau untuk jadiin sebuah action figure collectible atau movie accurate, harusnya segini warna goldnya. Begitulah kira-kira. Oke, semoga kalian paham ya. Sekarang kita akan bandingin dia sama Mark 85 yang lain aku punya. Kita balikin dulu sebentar. Oke, nah sekarang kita akan lihat kalau misalnya Mark 85 ini ada 3 dan dijejerkan bersama-sama. Muka aku nggak apa-apa di sini ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, kalau misalnya untuk LED-nya, si Fantascraft ini memang lebih bagus ya. Karena dia nyala semua gitu loh. Untuk bagian badannya tuh kayak nyala semua gitu loh. Mungkin kalau bisa lihat dari jauh ya. Tuh ya, dia tuh kayak nyala semua dengan satu tombol doang, cetek di belakang langsung nyala semua. Dan warnanya tuh kayak translucent biru. Oke? Ini biru. Nah, terus sedangkan kalau misalnya kita ngebahas, ini skala 1/12 ya. Tapi 1/12-nya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada 1/12-nya si Comic Cave. Aku nggak tahu kenapa. Harusnya juga lebih tinggi daripada SHF dan lain-lain. Harusnya ya. Nah, terus ini skala 1/10-nya ZD Toys, dia warnanya malah agak warm. Agak kuning dikit. Sedikit lebih kuning ya, dan ini juga satu tombol, cuma hidup bagian mata sama dada doang. Oke,
Dan warna goldnya menurut aku untuk ZD Toys sama Fantascraft itu dekat. Warna goldnya sama-sama movie accurate, jadi sama-sama lebih elegan gitu. Nah, sedangkan kalau misal dibandingkan sama si MW Culture, dia lebih ngejreng, bisa lihat sendiri warna goldnya. Terus yang kedua, warnanya lebih putih untuk si LED yang dada, tangan, sama mata, dan lain-lainnya. Kira-kira kayak gitu perbandingannya guys. Jadi ya kita tinggal masuk ke bagian B-roll di ending video seperti biasa. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Tenang, ini belum selesai guys. Masih kita ada yang mau dibahas sedikit lagi. Oke, sekarang kita akan ngebahas si stand base yang tadi aku bilang ya. Stand base yang ini bagus banget. Terang dia lampunya. Tapi dia agak kecil nggak sih untuk si skala sepertujuh? Kalau misalnya aku taruh stand base ini untuk skala seper-10-nya ZD Toys, aku rasa tuh kayak lebih cocok gitu loh. Gimana menurut kalian guys? Lebih cocok nggak sih? Coba kalau dari depan lagi deh. Tuh kan, bagus banget cuy. Sumpah bagus banget. Tuh kalau bisa lihat di sini, enak banget lihatnya kan, bener ya? Kayak stand base itu diciptakan untuk skala seper-10 gitu loh. Coba kalau misalnya kita ganti dengan skala seper-12. Tuh, kayak masih enak aja gitu ngelihatnya, apalagi kalau berlutut di sana kan. Aku rasa kayak akan lebih cocok gitu loh ya untuk si Fantascraft berdiri di sana, atau lebih tepatnya ZD Toys menurut aku lebih cocok sih untuk berdiri di stand base itu. Pasangin di skala seper-7. Nah, loh. Gimana caranya kau berdiri di sini? What the hell, man? Kakinya harus rapat gini kah? Begini. Emangnya bagus ya? Lihat tuh. What the hell? Bro, bukan punya kau itu stand base-nya. Kecil banget. Oke, jadi ini bisa dibilang untuk stand base-nya enggak ya. Enggak oke untuk si skalanya. Ini masalah cuma di skala doang ya. Bukan karena stand base jelek atau figurnya jelek. Bukan, tapi mereka berdua tuh nggak cocok gitu loh. Jadi bisa dibilang ini untuk yang paling benar itu untuk ZD Toys. Ini udah paling benar dah. Ya, udah paling benar. Even though kalau untuk Hot Toys pun aku rasa kegedean gitu loh. Jadi lucu aja gitu loh ketika dia menciptakan untuk skala seper-7 ya, tapi stand base cuma seutil sekecil itu guys. Astaga, aku nggak tahu sih. Tapi ya udahlah ya. Oke, jadi yang penting itu menurut aku untuk fiturnya itu tetap bagus ya. Ada LED-nya, terang, terus bentuknya bagus. Ya jadi aku sih senang-senang aja gitu. Cuma ya udahlah nggak apa-apa. Kita bisa alihkan dia kemana aja. Oke? Sementaranya aku taruh sini dulu nggak apa-apa lah ya. Biar jadi pajangan nih bagus. Nah, begini aja nih untuk closing. Oke. Ya udah kalau gitu sampai sini dulu mungkin pembahasan aku soal MW Culture Mark 85. Silahkan kalian taruh pertanyaan. Silahkan kalian bertanya kalau ada pertanyaan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe video ini, tekan tombol like juga biar aku lebih semangat gitu untuk bikin-bikin konten kalau misalnya banyak yang suka konten-konten aku. Oke ya. Semoga video jelas. Maaf kalau misalnya kepanjangan karena aku berusaha semaksimal mungkin lah untuk ngulik ini dulu. Spontan uhui banget ya pokoknya ya. So, sampai sini dulu videonya. Kita ketemu di jajan-jajan selanjutnya. Birol!